to our channel. Pada tanggal 16 Februari 2023, putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, mengumumkan sebuah rencana perubahan kota Riyadh dengan sebutan New Murabba. Sampai di sini tidak ada yang mengganjal. Sebelum akhirnya, sebuah bangunan yang direncanakan sebagai The Mukab menarik perhatian hingga menjadi kontroversi. The Mukab adalah kota baru yang berada dalam bangunan berbentuk kubus besar, yang kemudian oleh publik proyek ini disindir sebagai Ka'bah baru. Meski begitu, mari kita melihat ulasan seputar The Mukab berikut untuk memahami situasi lebih jauh. Distrik Murabba di Riyadh. Putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman, telah mengumumkan peluncuran pengembangan distrik pusat kota baru di Riyadh. Rencananya, wilayah yang bernama Distrik New Murabba itu akan menjadi pusat kota modern terbesar di dunia. Proyek ini akan dipimpin oleh New Murabba Development Company untuk pembangunan visi 2030 yang didukung oleh dana investasi publik Arab Saudi. Anggaran yang dilaporkan pun tak sedikit, yakni sekitar 180 miliar rial Saudi atau sekitar 720 miliar rupiah. New Murabba adalah daftar terbaru dari mega proyek kerajaan. Tujuan utamanya adalah untuk mentransformasi Arab Saudi menjadi pemimpin dunia dalam bidang pariwisata, teknologi, dan industri kreatif. Selanjutnya digadang-gadang akan menjadi destinasi pertama di dunia yang diciptakan melalui teknologi digital dan virtual dengan hologram. Nah, dari sini The Mukab lalu hadir sebagai salah satu monumen penting yang menjadi simbol baru di bagian tengahnya. Struktur multiguna tersebut nantinya akan berukuran 400 meter baik tinggi, panjang, dan lebarnya. Tidak hanya itu, bangunan ini akan dihadirkan melalui berbagai fasilitas sebagai upaya membangun pusat kota modern terbesar di dunia di tanah Riyadh. The Mukab akan terdiri dari lantai seluas 2 juta meter persegi yang akan terdiri dari hotel, unit perumahan, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi. Benar-benar menggambarkan bagian dari visi 2030 Saudi ala MBS. Apa yang ada di dalam Mukab? Dana investasi publik Arab Saudi membeberkan The Mukab akan berisi pameran budaya dan wisata, teater imersif, serta atrium. 80 tempat hiburan dan budaya akan dihadirkan. Begitupun Universitas Teknologi dan Desain, serta ruang serbaguna hingga museum ikonik. Kemudian secara rinci akan ada 104.000 unit hunian, 9.000 kamar hotel, dan 980.000 meter persegi ruang retail. Selain itu ada 1,4 juta meter persegi ruang kantor, 620.000 meter persegi aset rekreasi, serta 1,8 juta meter persegi ruang yang didedikasikan untuk fasilitas komunitas. Kota dalam kubus ini juga akan menampilkan ruang hijau yang dimaksudkan untuk jalur berjalan kaki dan bersepeda. Sistem transportasi sendiri juga akan dibuat. Tidak hanya menggambarkan perekonomian baru Arab Saudi, nyatanya berbagai fasilitas yang disebutkan barusan hadir untuk meningkatkan kualitas hidup yang mendorong gaya hidup sehat. Akankah proyek ini berhasil mewujudkan visi Saudi 2030? Ya, ini akan menarik untuk dinantikan kelanjutannya. Desain yang menyerupai Ka'bah. Siapa yang tidak tahu Ka'bah? Bangunan berbentuk kubus di kota Mekah ini merupakan tempat ibadah bagi umat Islam di seluruh dunia, sekaligus dipandang sebagai tempat paling suci. Tidak heran jika The Mukab yang direncanakan berbentuk kubus mengingatkan kita pada sesuatu yang sangat ikonik seperti Ka'bah. Apalagi bangunan ini rencananya masih berada dalam satu negara yang sama. Tak ayal, The Mukab memicu kritikan karena kemiripannya dengan bangunan Ka'bah. Ini memicu reaksi terhadap apa yang mungkin diharapkan oleh MBS. Setelah diumumkan ke publik, muncul sindiran tentang Ka'bah baru. Dalam artian, The Mukab disebut sebagai upaya menyaingi keberadaan bangunan suci umat Islam tersebut. Berbagai pihak kontra bahkan memandang The Mukab sebagai tanda kiamat.
Apalagi pemerintah Arab Saudi telah lama menunjukkan sikap liberalisasi sebagai bagian dari kebijakan visi Saudi 2030. Direktur Democracy for the Arab World Now, Abdullah Al-Alaud, dalam sebuah cuitan menyebut dirinya hanya tahu bahwa Murabba mengacu pada Ka'bah. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada tanggapan dari pihak yang berwenang mengenai kemiripan bangunan Demukap dan Ka'bah dalam bentuk penjelasan. Bisakah Mukab dibangun dengan segala kontroversinya? Fakta bahwa pembangunan Demukap sangat digembar-gemborkan ternyata tidak menjamin kehadirannya diterima dengan baik sepenuhnya oleh masyarakat Saudi. Sejumlah warganet Saudi ramai-ramai mengkritik gedung yang memiliki bentuk serupa dengan Ka'bah di Mekah tersebut. Ada yang menyebutnya agama baru, wajah baru kapitalis, hingga dianggap sebagai tanda-tanda kiamat. Menurut mereka, Demukap tak ubahnya cikal bakal lahirnya kiblat dunia hiburan sebagaimana Ka'bah yang menjadi kiblat sholat umat Islam. Kritikan juga datang dari seorang komedian Mesir, Adil Imam. Selain menyamakannya dengan bentuk Ka'bah, ia juga menyindir pembangunan Demukap bak agama baru. Sementara itu, reporter Intercept Murtaza Hussain menyebut Mukab sebagai Ka'bah baru yang secara eksklusif dikhususkan untuk kapitalisme di depan mata. Arab Saudi selama ini dikenal sebagai negara yang konservatif dan menjunjung nilai-nilai Islam. Namun pembangunan ini membuat sejumlah pihak menilai pemerintah semakin kapitalis. Terakhir, soal tanda-tanda kiamat. Terkait itu ada warganet yang menyebut pembangunan gedung pencakar langit merupakan salah satu tanda-tanda kiamat. Apakah kalian sepakat? Lalu benarkah demikian? Agar pembahasan ini tak hanya melihat dari berbagai sudut pandang, mari mencari tahu lewat akar sejarah yang ada. Entah ini akan merubah situasi atau tidak, yang pasti melalui sudut pandang sejarah, bangunan berbentuk kubus sebenarnya bukanlah hal baru dan sesuatu yang aneh. Sebab bentuk bangunan tersebut mengacu pada arsitektur tradisional di Arab Saudi. Berbeda dengan arsitektur kebanyakan, negara ini mengandalkan berbentuk kubus, beratap landai tanpa genting yang dikenal sebagai Najd style. Kata ini diambil dari salah satu wilayah di Arab Saudi. Sebagaimana dikutip CNBC dari buku Traditional Architecture in Najd, Saudi Arabia tahun 1977, kemunculan arsitektur ini dipengaruhi oleh kondisi alam daerah Najd yang sangat ekstrim. Kawasan tersebut sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Karena itu penduduk Najd kemudian membangun hunian yang cocok dengan kondisi tersebut. Dari sini, lahirlah bangunan setinggi 2 lantai dan berbentuk geometris seperti kubus atau persegi panjang. Bentuk tersebut bertujuan agar seisi rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Agar lebih optimal, biasanya arsitektur Najd berbahan dasar batu bata atau lumpur yang dibentuk balok dan dikeringkan. Karena arsitektur Najd yang terbaik adalah untuk berdamai dengan alam, maka bangunan dengan bentuk serupa tak lekang oleh waktu, alias tetap dipakai sepanjang zaman, mengingat kondisi iklim suatu wilayah tak bisa diubah. Hingga kini, wujud arsitektur tersebut masih dipakai oleh penduduk lokal. Meski teknologi semakin berkembang, yang membuat kendala iklim tak lagi jadi soal. Banyak kontraktor di Arab yang mempertahankan Najd dalam bangunan demi menampilkan identitas khas Arab Saudi. Hal ini terlihat dalam berbagai bentuk arsitektur modern, termasuk Demukap yang sudah disinggung. Namun selain proyek tersebut, ada pula berbagai proyek besar Arab Saudi yang menggunakan arsitektur serupa seperti Maraya dan The Line. Sampai hari ini, pembangunan Demukap masih menjadi kontroversi terutama bagi penduduk Arab Saudi. Bagi mereka, Demukap akan mengerdilkan keberadaan Ka'bah. Para kritikus bahkan dilaporkan skeptis bahwa proyek mewah ini akan membuahkan hasil. Jadi, bagaimana pendapat kalian terhadap masa depan Demukap?